salam sejahtera. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami adalah mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas proyek untuk mata kuliah Statistika Probabilitas di bawah bimbingan Ibu Rahmi Liasari Samnufida, Magister Pendidikan. Dalam proyek ini, kami ingin membahas hasil pembahasan studi kasus yang telah kami ambil mengenai distribusi ANOVA satu arah dan dua arah sebagai bentuk penuntasan pengganti tugas UAS dan UTS. Harapan kami, semoga hasil pembahasan ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pembelajaran kita semua. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini, saya Roslintang Haniar dengan NIM 6322063 dan rekan saya. Dengan saya GBS Martaul Napi 10 dengan NIM 6322007. Dengan saya Alia Maisa Fadila dengan NIM 6322034. Dengan saya Aisyah Aminah Novarni dengan NIM 632203007. Dan dengan saya Friani Fani dengan NIM 6320736. Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya. Kami akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Baik, untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri kembali dengan saya GBS Martaul Napi 10 dengan NIM 6322007. Untuk pembahasan materi yang pertama mengenai studi kasus satu arah untuk ukuran data sama. Langsung saja. Pada contoh di sini, yaitu terdapat kelas 635A05 melakukan pengamatan pada lahan pertanian untuk mengetahui rata-rata jenis tanaman pada kondisi tanah di daerah tropis, yaitu ada padi, jagung, kedelai, kacang hijau, dan ubi kayu. Data yang diperoleh yaitu dari tanaman padi, yaitu daerah yang pertama itu terdapat ada 12 tanaman jagung pada daerah pertama, lalu daerah kedua ada 15, lalu yang ketiga 10, lalu yang keempat tidak terdapat adanya di tanah tersebut tidak terdapat adanya tanaman padi. Lalu untuk tanaman yang lainnya sama seperti padi penjelasannya. Di daerah pertama terdapat 10 tanaman jagung dan seterusnya seperti itu penjelasannya. Lalu ditotalkan per masing-masing tanaman lalu dijumlahkan untuk seluruh totalkan dari keseluruhan jenis tanaman dan data-datanya. Lalu dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan pada tingkat kecocokan jenis tanaman pada kondisi tanah di daerah tropis untuk masing-masing varietas tanaman tersebut. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat kecocokan 5 jenis tanaman tersebut pada kondisi tanah di daerah tropis. Lalu untuk penyelesaiannya, yang pertama ada HO, di mana rata-rata tingkat kecocokan jenis tanaman pada kondisi tanah di daerah tropis tiap-tiap varietas pohon sama. Lalu ada HA, di mana rata-rata tingkat kecocokan jenis tanaman pada kondisi tanah di daerah tropis tiap-tiap varietas pohon tidak sama. Lalu taraf nyatanya itu alfa sama dengan 0,05, yaitu dari 5%, 5 dibagi 100. Lalu untuk derajat bebasnya, di sini rumusnya adalah V1, yaitu K dikurang 1 sama dengan K itu adalah jumlah dari jenis tanaman, ada berapa jenis tanaman yang terdapat pada penelitian ini, yaitu terdapat ada 5, lalu kita kurangkan 1 mendapatkan hasil 4. Lalu untuk V2, rumusnya adalah N dikurang K. N di sini adalah jumlah total keseluruhan data yang ada di sini, ada di dalam jenis tanaman ini, yaitu ada 14, kita bisa hitung dari 12, 15, ada dihitung masing-masing totalnya ada 14. Lalu kita kurangkan dengan 5 atau K-nya sama dengan 9. Lalu selanjutnya, untuk mencari daerah kritisnya itu kita menggunakan frekuensi tabel, yaitu kita bisa lihat di sini yaitu terdapat frekuensi tabelnya dari yang sudah kita cari sebelumnya, terdapat 0,054 dan 9. Kita bisa lihat di sini untuk mengetahuinya itu adalah dari frekuensi tabel tersebut, kita lihat dari kolom 4, lalu baris ke-9 terdapat frekuensi tabelnya itu 3,63. Lalu untuk kriteria pengujiannya,
ada H0 diterima jika frekuensi hitung kurang dari frekuensi tabel. Lalu ada H1 atau hipotesis 1 diterima jika frekuensi hitung lebih besar dari frekuensi tabel. Selanjutnya kita mencari nilai hitung, yaitu ada rumusnya itu JKT, di mana JKT ini adalah jumlah kuadrat total, yaitu dari masing-masing data dari tiap jenis tanamannya kita pangkatkan 2 lalu kita tambahkan. Lalu itu kita jumlahkan dan jumlah kuadrat totalnya terdapat 68,3572. Lalu untuk JKK-nya adalah jumlah kuadrat kelompoknya, yaitu terdapat dari jumlah tiap jenis tanaman, ya padi 37, jagung 23, kedelai 57, dan seterusnya seperti itu. Lalu kita pangkatkan 2 dan kita kurang dari total keseluruhannya tadi, itu terdapat 185, kita pangkatkan 2, lalu kita bagi dengan 14, yaitu total data seluruh jenis tanaman tadi. Lalu kita jumlahkan, terdapat jumlah kuadrat kelompoknya itu 13,2672. Untuk JKG-nya atau jumlah kuadrat galat, yaitu total dari jumlah kuadrat total sebesar 68,3572 dikurangi dengan jumlah kuadrat kelompok sebesar 13,2672, terdapat jumlah kuadrat galatnya yaitu 55,09. Lalu untuk nilai hitung selanjutnya, berdasarkan tabel di sini adalah sumber keragamannya itu ada nilai tengah kolom, lalu galat, lalu ada jumlah kuadratnya, yaitu nilai tengah kolomnya itu diambil dari jumlah kuadrat kelompok, lalu galatnya yang tadi sudah kita temukan dari jumlah kuadrat galatnya, lalu dijumlahkan. Lalu untuk derajat bebasnya yang tadi ada di awal, kita masukkan lalu kita jumlahkan. Untuk mengetahui kuadrat tengahnya ini adalah dari jumlah kuadrat yang 13,2672 kita bagi dari derajat bebas yang 4 kita bagi, lalu di bawahnya juga sama seperti itu. Untuk mengetahui frekuensi hitungnya yaitu 3,361 dibagi 6,1211, ya terdapat hasil 0,542. Berdasarkan kesimpulan, nilai frekuensi hitung sama dengan 0,542, lalu nilai frekuensi tabelnya sama dengan 3,63. Lalu frekuensi hitung, 0 atau H0-nya diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata tingkat kecocokan 5 jenis tanaman pada kondisi tanah tropis. Semua jenis tanaman dianggap sama pada tanah di daerah tropis pada taraf nyata 5%. Baik, selanjutnya ada studi kasus nomor 2, yaitu satu arah untuk ukuran data tidak sama. Seorang peneliti di bidang pendidikan ingin mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan pada siswa dalam program pelatihan keterampilan berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan nilai ujian akhir siswa berdasarkan pendekatan pembelajaran yang digunakan, yakni ada pembelajaran visual yaitu A1, pembelajaran audio A2, dan pembelajaran kinestetik A3. Lalu nilai yang dibandingkan adalah hasil ujian akhir keterampilan teknis yang mencerminkan penugasan siswa terhadap materi yang diajarkan. Dengan taraf 5%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan dalam nilai ujian akhir keterampilan teknis siswa di antara 3 pendekatan pembelajaran tersebut. Bisa dilihat ini tabelnya. Untuk A1, A2, dan A3 memiliki total 59, A2 53, dan A3 45 yang ditotalkan 157. Masuk ke penyelesaiannya, sebelumnya kita buat hipotesanya dulu, yaitu H0-nya ada rata-rata, HO-nya ada rata-rata nilai ujian akhir keterampilan teknis siswa di antara 3 pendekatan pembelajarannya sama. Lalu HA-nya ini rata-rata nilai ujian akhir siswa di antara 3 pendekatan tadi tidak sama. Lalu kita lihat ada taraf nyatanya seperti disebutkan di soal sebesar 5%, maka 0,05. Lalu kita hitung untuk derajat bebasnya. V
V1 sama dengan K dikurang 1, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Lalu V2, K dikali N kurang 1, maka 3 dikali 8 kurang 1, berarti 3 dikali 7 sama dengan 21. Lalu berdasarkan perhitungan sebelumnya, kita lihat kita dapat 0,05 dengan derajat bebasnya 2 dan 21. Kita cari berapa nilai derajat bebas 2 dan 21 ini di tabel F. Nah, kita lihat di tabel 2 dan 21 yang sudah di highlight warna hijau ya, bernilai 3,47. Nah, maka nilai F tabelnya yaitu 3,47. Maka kita buat kriteria pengujiannya, di mana H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari sama dengan F tabel, lalu H1 diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel, atau jika F hitungnya lebih kecil dari sama dengan 3,47, nilai 3,47, maka maksudnya rata-rata pendekatan pembelajarannya itu sama. Nah, jika F hitungnya lebih besar dari 3,47, maka rata-rata pendekatan pembelajarannya itu tidak sama. Baik, untuk penyelesaian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk penyelesaian tahap ke-6 akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Afriani Fani dengan NIM 632207336. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung JKT, jumlah kuadrat total, JKK, jumlah kuadrat kelompok, dan JKG, jumlah kuadrat galat. Untuk menghitung JKT, yaitu didapatkan dari masing-masing nilai UAS setiap satu kelompok. A1 kita kuadratkan, A2 nilainya kita kuadratkan, dan A3 kita kuadratkan. Lalu dikurangi dengan nilai total di antara 3 kelompok tersebut didapatkan 157, juga kita kuadratkan. Dibagi dengan 8 dikali 3, yaitu 8 siswa. 3-nya itu didapatkan dari 3 kelompok. Sehingga JKT sama dengan 1063 dikurangi dengan 1027,042, sehingga jumlah kuadrat total didapatkan 35,958. Selanjutnya JKK, jumlah kuadrat kelompok, yaitu sama dengan hasil kuadrat dari nilai total per satu kelompok, 59 kuadrat, ditambah dengan 53 kuadrat, ditambah dengan 45 kuadrat, kita bagi 8. Dikurangi dengan nilai total 157 kuadrat, dibagi dengan 8 dikali 3, karena ada 3 kelompok. Sehingga JKK sama dengan 1039,375 dikurangi dengan 1027,042, didapatkan nilai jumlah kuadrat kelompok sama dengan 12,333. Selanjutnya, untuk menghitung nilai jumlah kuadrat galat, yaitu pengurangan dari nilai JKT 35,958 dikurangi dengan JKK 12,33, didapatkan hasilnya JKG sama dengan 23,625. Selanjutnya, untuk nilai hitung jumlah kuadrat, nilai tengah kolom itu didapatkan dari perhitungan yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 12,33. Dari sini, untuk nilai galatnya 23,625 didapatkan dari perhitungan yang sudah kita temui sebelumnya, yaitu dari sini. Pengurangan dari JKT dikurangi dengan JKK. Kemudian hasil kedua ini kita jumlahkan, ketemu hasilnya 35,958. Untuk derajat bebasnya, nilai tengah kolomnya 2, nilai galatnya 21. Ini didapatkan dari F tabel. Sehingga totalnya yaitu 23. Untuk kuadrat tengah, nilai tengah kolom, ini merupakan hasil pembagian dari 12,333 dibagi dengan 2.
sehingga nilai tengah kolom pada sebesar 6,167. Kuadrat tengah pada kolom Galat didapatkan hasil pembagian dari 23,625 dibagi dengan 21, didapatkan 1,125. Maka untuk tabel F hitung didapatkan dari pembagian kedua ini, yaitu 6,167 dibagi dengan 1,125, sehingga F hitungnya 5,481. Untuk keputusannya, berikut keputusannya. Untuk nilai pokoknya 3,47 dan nilai sebarannya 5,481. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan yang sudah kami bahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sama dengan 5,481 serta nilai F tabelnya itu adalah 3,47. Karena nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ujian akhir keterampilan teknis siswa di antara tiga pendekatan, pembelajaran pada taraf nyata 5%. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi statistika ANOVA satu arah dan dua arah. Di sini saya akan membahas studi kasus yang dua arah. Kita langsung saja masuk ke soalnya. Di sini studi kasusnya ada suatu penelitian bertujuan mempelajari pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika. Untuk keperluan itu telah diambil dua kelompok sampel acak untuk belajar menggunakan model pembelajaran Inquiry A1 dan Jikwa A2. Setiap kelompok masing-masing dibagi dua secara acak dan dibedakan menjadi dua berdasarkan kemampuan awal, yaitu kelompok tinggi B1 dan kelompok rendah B2. Skor prestasi pembelajaran matematika disajikan sebagai berikut dalam tabel di sebelah sini ya. Nah, pertanyaannya, lakukan pengujian hipotesis dengan perbedaan rata-rata dengan signifikan 5%. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Nah, tarif signifikan alfa di sini adalah 5%. Di sini kita akan menentukan uji ANOVA dua arah. Dengan kaidah pengujiannya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Dan jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Menentukan F hitung dan F tabel, yang pertama di sini ada membuat tabel penolong. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya, A. Menentukan jumlah kuadrat JK untuk beberapa sumber variansi, yaitu total T antar kelompok A antar kelompok B antar kelompok A dan B, A, B, dan errornya yaitu E. Di sini kita akan menghitung jumlah kuadrat total, yaitu JKT atau JK total. JK total sama dengan sigma X total dikurang sigma X total per N total sama dengan 221.400 dikurang dalam kurung 2.940 tutup kurung
pangkat 2 per 40 sama dengan 221.400 dikurang 216.90 sama dengan 5.310. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat antar kelompok A, JKA. Di sini JKA rumusnya adalah sigma dalam kurung sigma XA tutup kurung pangkat 2 per NA dikurang sigma XT pangkat 2 per NT tutup kurung. Di sini kita masukkan angkanya. JKA sama dengan 840 ditambah 670 pangkat 2 ditambah 800 ditambah 630 tutup kurung pangkat 2 per 2 dikali 10 dikurang dalam kurung 2940 pangkat 2 per 40 sama dengan 1510 pangkat 2 ditambah 1430 pangkat 2 per 2 dikali 10 dikurang dalam kurung 2940 pangkat 2 per 40 sama dengan 216.250 dikurang 216.90 sama dengan 160. Berarti JKA-nya adalah 160. Selanjutnya di sini kita akan menghitung jumlah kuadrat antar kelompok B, JKB. JKB di sini rumusnya adalah sigma dalam kurung sigma XB dikurang tutup kurung pangkat 2 per NB dikurang sigma XT pangkat 2 per NT. Kita masukkan angkanya di sini dalam kurung 840 ditambah 800 pangkat 2 ditambah buka kurung 670 ditambah 630 tutup kurung pangkat 2 per 2 dikali 10 dikurang 2940 pangkat 2 per 40 sama dengan 1640 pangkat 2 ditambah 1300 pangkat 2 per 2 dikali 10 dikurang 2940 pangkat 2 per 40. JKB sama dengan 218.980 dikurang 216.90 sama dengan 2.890. Jadi JKB-nya di sini adalah 2.890. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat antar kelompok A dan B. JKAB. Di sini rumusnya adalah sigma dalam kurung sigma X AB tutup kurung 2 sama dengan per N dikurang sigma XT pangkat 2 per NT dikurang JKA dikurang JKB. Sama dengan di sini 800 kita masukkan angkanya ada 840 pangkat 2 ditambah 800 pangkat 2 ditambah 670 pangkat 2 ditambah 630 pangkat 2 per 10 dikurang 2940 per 40 2940 pangkat 2 per 40 dikurang 160 tadi JKA-nya hasil JKA dan 2890 hasil dari JKB. Sama dengan di bawahnya 219.140 dikurang 216.90 dikurang 160 dikurang 2890 sama dengan 0. Nah, yang terakhir kita cari adalah jumlah kuadrat error JKE sama dengan rumusnya di sini adalah JKT dikurang JKA dikurang JKB dikurang JKAB. Nah, kita masukkan angkanya di sini tadi setelah kita hitung kita dapat JKT-nya 5.310, lalu JKA-nya 160, lalu JKB-nya 2.890 dikurang 0 JKAB-nya tadi sama dengan 2.260.
Selanjutnya, di sini kita akan mencari nilai derajat kebebasannya. DKT-nya di sini sama dengan NT dikurang 1. NT-nya di sini adalah 40 dikurang 1 sama dengan 39. DKA di sini B dikurang 1, B-nya adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1, B adalah baris. DKB di sini K dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 1. K-nya di sini adalah 2, lalu dikurang 1 sama dengan 1. K ini untuk kolom. Lalu di sini ada DKAB, DKA dikurang DKB. Yang ini DKA dikali DKB. Jadi ini dikali sama ini, hasilnya adalah 1. Lalu di sini kita cari DKE, yaitu derajat kebebasan errornya. Di sini kita kurangkan NT dikurang dengan BK, B kali K. B-nya tadi kan ini, baris ini, terus K-nya ini, jadi 40 dikurang 2 kali 2 sama dengan 40 dikurang 4 sama dengan 36. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai penyelesaian dari studi kasus yang kita ambil dari distribusi ANOVA ini. Sebelum masuk ke penyelesaiannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rosilintang Haniar dengan NIM 6322063. Oke, kita langsung masuk saja untuk penyelesaian studi kasusnya. Di sini kita harus menentukan nilai variansinya. Yang pertama, variansi A dengan rumus JKA dibagi DKA sama dengan 160 dibagi 1 sama dengan 160. Dan untuk selanjutnya, kita mencari variansi B, yaitu JKB dibagi DKB sama dengan 2890 dibagi 1 sama dengan 2890. Dan untuk selanjutnya, kita mencari variansi A dan B, yaitu JKAB dibagi DKAB sama dengan 0 dibagi 1 sama dengan 0. Dan untuk selanjutnya mencari variansi E, yaitu JKE dibagi DKE sama dengan 2260 dibagi 36 sama dengan 62,778. Dan untuk selanjutnya kita menghitung nilai F hitungnya. Nah, mencari F hitungnya ini dengan rumus F hitung A yang pertama kita cari yaitu sama dengan variansi A dibagi variansi E, di mana variansi A ini kita dapat 160, variansi E-nya ini 62,778. Jadi 160 dibagi 62,778 sama dengan 2,549. Untuk selanjutnya kita cari F hitung B, yaitu sama dengan variansi B dibagi variansi E sama dengan 2890 dibagi 62,778 sama dengan 46,035. Dan untuk selanjutnya mencari F hitung AB sama dengan variansi AB dibagi variansi E sama dengan 0 dibagi 62,778 sama dengan 0. Oke, untuk selanjutnya kita menentukan nilai F tabelnya, di mana nilai F tabel ini dicari dengan menggunakan tabel F. Yang pertama kita cari F tabel dari model pembelajaran, di mana DKA sama dengan pembilang yaitu 1 dan DKE-nya itu penyebut sama dengan 36. FA tabelnya ini F alfa dalam kurung lagi DKA dan DKE, di mana alfanya tadi kan 0,05 ya yang di awal. Nah, DKA-nya ini 1 di 36. Kita lihat di tabel F ini untuk 1 dan 36 ini berada di mana sih? Kita lihat F tabelnya terlebih dahulu, di mana 1 dan 36 ini berada di 4,11.
4,11 kita tambahin 0 karena sebelumnya 3 angka di belakang koma ya. Jadi untuk model pembelajarannya F tabelnya ini 4,110 dan untuk kemampuan awalnya di mana DKB pembilang sama dengan 1 dan DKE sama dengan penyebut yaitu 36. FB tabelnya ini F alfa, DKB, DKE di mana alfanya ini 0,05, DKB dan DKE-nya 1,36. Kita cari di F tabelnya juga ya. 1 dan 36 ini berada di mana? Sama, 1 dan 36 ini 4,11 kita tambahin 0 lagi karena sebelumnya ada 3 angka di belakang koma. Dan untuk selanjutnya, F tabel model pembelajaran dikali kemampuan awal di mana DKAB sama dengan pembilang yaitu 1, DKE penyebut 36. FA tabelnya sama dengan F alfa, DKAB, dan DKE. F alfanya 0,05 dan DKAB dan DKE-nya ini 1,36 yang menghasilkan 4,110 juga dari F tabelnya. Oke, untuk slide selanjutnya setelah kita mencari semuanya, selanjutnya kita membuat tabulasi ragam ANOVA 2 jalur two-way ANOVA dengan kolom seperti ini ya, yaitu ada sumber variansi, JK, DK, variansi, F hitung, dan F tabelnya ini 0,05 yang berisi antar kelompok A model pembelajaran dengan JK-nya ini 160, DK-nya 1, variansinya 160, F hitungnya 2,549, dan F tabelnya ini 4,110. Untuk selanjutnya antar kelompok B, kemampuan awal, JK-nya ini 2890, DK-nya 1, variansinya 2890, F hitungnya 46,035, dan F tabelnya 4,110. Dan untuk selanjutnya, antar kelompok AB model pembelajaran dikali kemampuan awal, JK-nya 0, DK-nya 1, variansinya 0, F hitungnya 0, F tabelnya 4,110. Dan untuk errornya ini JK-nya 2260, DK-nya 36, variansinya 62,778, dan untuk totalnya yaitu dari JK-nya ini 4230, DK-nya 39, variansinya tidak ada, F hitungnya juga tidak ada, dan F tabelnya juga tidak ada. Oke, untuk selanjutnya menarik kesimpulan dari yang pertama model pembelajaran di mana F hitungnya sama dengan 2,549, F tabelnya 4,110, di mana F hitung lebih kecil dari F tabel maka HO diterima. Artinya tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Dan untuk selanjutnya, kemampuan awal, F hitungnya 46,035, F tabelnya 4,110, F hitung lebih dari F tabel maka HO ditolak. Artinya, ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Dan untuk selanjutnya, interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal, F hitungnya 0, F tabelnya 4,110, di mana F hitung lebih kecil dari F tabel maka HO diterima. Artinya, tidak ada interaksi prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Oke. Untuk menarik kesimpulannya, dari pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa ANOVA atau analisis varians merupakan analisis komparatif lebih dari 2 variabel yang muncul dikarenakan adanya beberapa jenis varians digunakan untuk menguji kemampuan generalisasi yang artinya data sampel dapat mewakili populasi. Konsep analisis varians didasarkan pada konsep distribusi F dan biasanya dapat diaplikasikan untuk berbagai variabel. Dalam perhitungan statistik, analisis variansi sangat dipengaruhi asumsi-asumsi yang digunakan seperti kenormalan dari distribusi,
homogenitas, variansi, dan kebebasan dan kesalahan. Oke, baik. Sekian pembahasan penyelesaian studi kasus distribusi ANOVA 1 arah dan 2 arah dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.